Selamat pagi, selamat hari gajian buat teman-teman. Salam Indonesia Cerdas Finansial. Ketika lo ngedengerin podcast gue ini, berarti gue baru saja terima gajian ya. Buat teman-teman yang berjuang, baik yang jadi anak kereta, tetap semangat karena di depan gue lagi lihat kereta yang banyak isi para karyawan kayaknya gitu ya. Para mau kerja di daerah Jakarta, dekat-dekat Monas dan Sudirman dan sekitarnya. Tetap semangat buat kalian semua yang masih berjuang saat ini, baik yang masih pemula, gajinya masih kecil ya. Terus juga buat teman-teman yang mungkin freelance juga, tetap semangat selalu. Juga buat teman-teman yang mungkin di antara Bapak Ibu yang lagi dengerin podcast gue masih berjuang karena mungkin habis kena PHK, tetap semangat ya. Jangan kendur. Semoga podcast gue yang sederhana ini bisa menginspirasi teman-teman. Karena dulu gue juga waktu keuangannya belum stabil, gue juga sangat bergantung untuk dengerin podcast, dengerin YouTube tentang keuangan. Dan ternyata itu menular gitu ya. Pengaruhnya, positifnya tuh menular dan itu gak bohong. Kita harus banyak juga belajar dari orang, menerima kritikan juga dari orang, karena itu membuat kita untuk jadi lebih semangat. Justru malah kritikan-kritikan itu menular. Tapi kalau kita udah sedih dan ya bolehlah 1-2 hari kalau kena komentar, kena kena kritik terus kemudian kita menyerah gitu ya. Ya hal yang biasa lah 1-2 hari. Tapi semoga kritikan itu lo bisa catat, lo bisa dengar. Dan Bapak Ibu juga yang mungkin lagi ngedengerin podcast gue, tetap terinspirasi selalu. Selalu juga belajar. Oke, karena kita hari gajian gue juga udah punya prinsip dulu. Prinsip gue gak bener gitu ya. Prinsip gue kalau dapat gajian, terus gajian kadang-kadang gue jajanin, gue punya banyak keinginan, banyak banget keinginan kita. Tapi kita perlu ingat bahwa di depan sana nanti di masa tua kita punya kebutuhan-kebutuhan yang dimana udah nggak disupport lagi lewat gaji kita atau mungkin freelance kita karena kita udah habis masa tua kita. Jadi jangan sampai lupa menurut gue untuk lebih baik kalau lo nggak perlu jajan, lo investasiin gitu. Tapi ingat ya, kata investasi itu macam-macam sebenarnya. Lo bisa investasiin untuk sesuatu yang berguna gitu. Sesuatu yang untuk berguna, investasi. Investasi itu bukan soal duit doang, dimasukin di tabungan, dimasukin di bank, bukan. Tetapi sesuatu yang juga bisa ikut passion kita. Misalnya ternyata lo akan mencoba di tahun ini, di bulan-bulan ini lo akan mencoba jadi YouTuber. Nah, lo investasiin ke alat tools ya, ada pengorbanan juga. Alat toolsnya lo harus beli dan lo investasikan itu dan lo niatin. Jadi jangan cuman cuman angin-anginan doang. Sebagai contoh gini, tiba-tiba iPhone sekarang muncul gitu ya. iPhone baru tuh muncul. Nah, udah tahu kan kalau iPhone itu harganya mahal gitu. Jadi kalau lo beli iPhone gunanya cuman buat gaya-gayaan atau karena lifestyle, sayang banget. Padahal iPhone itu untuk bikin video kualitasnya udah tinggi. Jadi sayang banget kalau lo nggak ngambil kesempatan untuk bikin sesuatu yang kreatif dan lo berproduksi. Gitu loh maksud gue. Jadi itu udah salah satu investasi. Tapi kalau lo cuman beli karena buat gaya-gayaan, terus kemudian akhirnya sambil ngutang juga lo susah bayarnya, berarti lo nggak diniatin, berarti lo cuma ngikutin gaya hidup aja gitu. Jadi itu menurut gue salah ya gitu. Dan kalau misalnya lo sekarang misalnya udah gajiannya 2 digit ya gitu, atau 3 digit deh gitu ya, buat yang 3 digit mungkin aman-aman aja ya, nggak masalah gitu. Tapi yang misalnya baru 1 digit ya, lagi berjuang, kalau 2 digit juga sebaiknya yang diinvestasikan ke reksadana, masukin aja dulu, jangan lo keluarin, lo boros-borosin buat beli keinginan yang belum tentu
saat ini lo perluin. Misalnya tiba-tiba beli udah punya earphone, terus kemudian lo beli macam-macam earphone, udah punya sepatu lo beli macam-macam sepatu. Investasi juga bisa ke sesuatu yang gue pernah diajarin seorang mentor 3 ucapan ini. Lo beli sesuatu, beli investasikan dan membeli sesuatu yang berguna, yang penting dan perlu gitu. Ingat ya, 3 ini. Berguna, penting dan perlu. Itu pasti efektif, gue jamin. Kalau ikutin juga sesuai dengan passion lo. Jadi harus menggunakan investasi di sesuatu yang sesuai dengan passion lo, penting, perlu, berguna. Investasi di reksadana, di saham, penting gak? Penting, perlu, berguna gak? Pasti. Asal lo juga punya ilmunya dan lo niatin, itu pasti sesuai dengan passion. Kalau misalnya gue beli alat-alat yang canggih gitu ya, beli alat buat rekam, beli alat buat konten segala macam, buat TikTok live kek, buat IG live kek, apa segala macam, penting nggak? Penting. Perlu, berguna, berguna. Jadi semuanya itu berdasarkan tujuan dulu, semuanya harus punya tujuannya dulu gitu. Dengan begitu teman-teman jadi bisa memanfaatkan uang yang Anda peroleh, dari gaji yang Anda peroleh, dari upah yang Anda peroleh untuk Anda efektifkan dengan baik gitu. Mau buka usaha karena punya passion buat buka usaha gitu ya, kecil-kecilan, bisa pakai aja ya kan gitu. Jadi yang penting jangan sampai boncos saja gitu ya, jangan sampai kita sampai habis-habisan gitu ya, atau enggak karena ngikutin gaya hidup itu bahaya. Kalau kita ngikutin gaya hidup bahaya banget. Gue juga pernah kok memasuki masa karena keputusan gue yang salah. Misalnya gue udah punya misalnya jam tangan ya, terus kemudian gue beli jam tangan yang lain gitu. Wah, pengen pakai digital. Terus kemudian akhirnya gue beli lah gitu. Tapi lama-lama ternyata itu bukan kebutuhan gue, ternyata itu bukan sebuah hal yang gue perluin. Ada hal yang lain. Nah, gitu. Jadi dan gue misalnya kalau buat bikin konten ini dulu, biar teman-teman tahu, kalau pas gue bikin podcast gitu ya, HP gue tuh jadul banget gitu, dan ternyata kualitas suaranya gue butuh yang lebih tinggi. Nah makanya gue tahu tujuan gue akhirnya lebih baik gue beli harus iPhone yang gak usah mahal-mahal tapi kualitasnya bagus. Tapi karena gue juga nyicil, nah makanya gue fokus di cicilan itu gitu. Buat teman-teman yang khususnya juga yang punya cicilan yang punya cicilan, kalau sekarang cicilannya lunas, berikutnya lo jangan nyicil bikin utang baru ya. Gue saranin ya, gue punya metode. Ketika gue saat ini gue punya utang, kemarin gue lagi cicilannya akhirnya lunas dan itu cukup besar ya, beli iPhone kan gak murah misalnya gitu. Dan lo berikutnya lo jangan buka, kalau gak perlu buat utangan baru, mendingan gak usah. Jadi mendingan lo balikin, karena lo udah keluar uang yang cukup banyak buat cicilan, maka lo harus nutup. Sebaiknya sih ditutup gitu. Ditutup tuh maksudnya saatnya misalnya awal semester 6 bulan pertama lo karena udah ngeluarin banyak duit, bulan semester berikutnya 6 bulan berikutnya lo fokus nabung. Nah gitu, itu yang berat. Itu tantangannya berat tuh, perlu doa, perlu sembahyang ya kan, effortnya luar biasa, karena kita ngelawan hawa nafsu kita, ngelawan keinginan daging kita gitu. Jadi maunya macem-macem, maunya ikut tren, maunya FOMO juga. Bahkan ada Mr. Herald ya, Mr. Herald penulis buku Ascent Stock Market, dia bilang ketika gue kasih pertanyaan, pilih mana? Bapak pilih karena di temanya dia nulis pilih FOMO, fear of missing, atau misplaced confidence gitu. Misplaced confidence. Kadang-kadang mungkin bukan karena FOMO-nya yang kita nggak ngikutin FOMO ya, tapi kita kadang-kadang justru malah lupa bahwa kadang-kadang pilihan kita tuh salah gitu. Kita naruh investasinya tuh salah, kita membuang uangnya tuh salah, kita memakai uangnya tuh di tempat yang salah. Misplaced confidence. Jadi terlalu percaya diri, pada akhirnya
ternyata salah, kita bisa salah gitu. Jadi teman-teman, semoga gajian Anda tambah gede, amin. Terus kemudian terus tetap banyak bersyukur, dan kita tetap berdoa buat teman-teman kita semua yang ada di Indonesia yang masih berjuang, jika mereka masih pengangguran gitu. Kita doakan mereka, semoga mereka juga, dan semoga juga mendengarkan podcast gue untuk menginspirasi ya, karena gue juga berawal dari orang yang awalnya tadinya banyak utang juga gitu. Terima kasih, thank you udah dengerin podcast gue, udah lebih dari 10 menit. Terima kasih, tetap semangat, selamat bekerja buat teman-teman.